Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk pensiun dan imbalan pasca kerja. Nah, sebelum itu kalian bisa lihat di samping itu ada dua program jenis pensiun yang biasanya umum digunakan. Ada dua ya. Nah, sekarang kita langsung aja di worksheetnya. Nah, ini worksheet untuk program yang defined benefit plan. Karena itu untuk mengetahui mengakui akun-akun terkait pensiun di tiap tahunnya itu berbeda-beda. Jadinya kita perlu sheet seperti ini. Nah, langsung aja. Misalnya balance awalnya Januari 100.000, balance-nya 100.000. Otomatis untuk plan pensiun asetnya ini selisih dari DPO sama plan aset, jadinya 0. Kemudian service cost. Service cost ini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, misalnya 10.000, otomatis menambah DPO sebesar 10.000. Kemudian setelah itu ada yang namanya interest expense sama interest revenue. Nah, untuk mencari interest ini biasanya udah diketahui rate-nya, misalnya 10% nih. Untuk interest expense itu nilainya dari 10% rate ini dikali yang DPO awal 100.000. Untuk yang interest revenue, rate-nya ini dikali dengan plan aset awal 100.000. Namanya udah ketemu segini. Kemudian ada juga namanya kontribusi. Ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada dana pensiun. Misalnya yang dikeluarkan pada tahun ini sebesar 20.000, otomatis kan menambah plan aset 20.000. Kemudian ada yang namanya juga benefit paid. Benefit paid ini uang pensiun atau manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja yang udah berganti bekerja. Misalnya sebesar 10.000 nih, berarti kan mengurangi plan aset 10.000, juga mengurangi DPO 10.000. Setelah itu baru setelah kita tahu semuanya mempengaruhi tentang akun-akun pensiun, baru kita jumlahkan dan itulah yang akan kita jurnal nanti. Ini interest 0 kalau dijumlahkan, pensiun 10.000, ini 20.000. Kemudian nilai 10.000 ini kita peroleh dari ini kan debit 10, ini kredit 20. Jadinya berapa biar balance? Jadinya kita butuh debit 10.000. Nah, untuk mengetahui apakah ini udah bener apa enggak nilainya, kita total nih yang ini dulu DPO. Totalnya 110. Plan aset totalnya 120. Nah, kalau kita kurangkan ini sama ini, kan jadinya debit 10.000 karena ini lebih besar ya daripada ini. Jadinya kan sama 10 sama 10. Jadi kemungkinan jawaban kita itu udah benar kayak gitu. Nah, inilah tentang worksheet cara pekerjaannya. Untuk masalah pengakuannya di laporan keuangan, mungkin yang perlu diperhatikan itu yang pension expense. Ini nanti maksudnya di laporan laba rugi, yaitu di bagian administrative expense. Kemudian yang pension asset atau liability nanti itu maksudnya di non current asset. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan singkat saya tentang akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Semoga kalian yang udah nonton video saya kali ini nih, kalian jadi bisa lebih mengerti tentang akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Kemudian yang terakhir, video saya kali ini itu dibuat untuk memenuhi tugas Bapak Aris Darmawan selaku dosen Lab Intermediate Accounting 2 di Politeknik Negara Stan. Kemudian yang terakhir, saya mau menyampaikan pesan dan kesan saya selama mengikuti perkuliahan yang diajarkan oleh Bapak Aristia. Yang pertama yaitu menurut saya Bapak itu mengajarnya itu sangat-sangat sangat-sangat jelas dan orangnya benar-benar disiplin. Itu yang paling buat saya terkesan. Kemudian yang kedua itu yang utama yaitu Bapak Aristia Darmawan selain dia mengajarkan materi-materi yang ada di perkuliahan, Bapak Aristia juga mengajarkan tentang bagaimana seseorang itu harus memiliki motivasi agar mencapai tujuannya, dan kalau bisa itu tujuannya itu jangan rendah gitu, kalau bisa itu yang setinggi-tingginya. Kemudian untuk pesan saya kepada Bapak Ares, semoga Bapak lebih semangat lagi, lebih bisa menginspirasi banyak orang lagi, dan semoga Bapak bisa kuliah di luar negeri seperti yang Bapak ceritakan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.